Tidak tinggi, tidak pendek. Itu berlawanan namanya itu. Maksudnya apa? Tidak tinggi sekali. Maka hadis ini diterjemahkan oleh hadis yang tadi tinggi, maksudnya tidak terlalu tinggi dan dia tidak pendek. Hasanul jismi. Nah, di sini ada tambahan. Tubuhnya indah. Tubuhnya bagus. Hasan itu bagus. Hasan itu mantap. Al-jismi itu tubuh. Artinya Bapak Ibu nanti ada di jalan bahasa lain, tidak gemuk dan tidak kurus. Rasulullah jangan bilang gemuk. Tidak gemuk. Artinya ini adalah mensifati tubuh Rasulullah yang ideal. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din. Sedangkan sifat rambutnya tidak keriting. Nah, maksud keriting di sini tidak keriting yang menggumpal-gumpal. Maka itu tadi dijelaskan dalam hadis yang di atas. Kemudian wala sabtin, dan tidak pula rambutnya lurus tetapi kaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah maghrib, kaum muslimin, kaum muslimat, menjelang salat Isya kita duduk bersama dalam majelis ilmu kita, yang mana majelis ilmu kita adalah majelis Syama'il Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu sebuah buku kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, di mana beliau menyusun sebuah buku, yang mana buku ini adalah kumpulan dari hadis-hadis Rasulullah, asar-asar yang berkenaan dengan sifat-sifat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sifat Rasulullah secara fisik, kemudian sifat-sifat Rasulullah di dalam akhlak, budi pekertinya. Dan buku ini adalah buku terbaik yang dihimpun oleh ulama dalam menjelaskan sifat-sifat dan karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita sudah membaca buku ini dan sudah kita memulai dari hadis yang pertama, yaitu hadis Anas bin Malik. Karena ini kita mulai setelah hari raya Idul Fitri ini, kemudian juga di bulan Syawal, maka di permulaan ini saya ingatkan ada salah seorang ulama yang mensyarah buku ini. Ulama itu namanya Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, seorang profesor doktor. Dia seorang guru di Masjid Nabawi sampai sekarang, dan dia bapaknya juga seorang ulama besar, dan dia juga merupakan dosen saya dulu di Madinah. Dia mensyarah buku ini. Di dalam mensyarah buku ini, di dalam muqaddimahnya dia menjelaskan apa manfaat mempelajari sifat-sifat Rasulullah dalam buku Syama'il Muhammadiyah ini. Maka dia menjelaskan 8 poin. Maka 8 poin ini saya ingin jelaskan kepada Bapak Ibu sebelum kita melanjutkan. Dan ini untuk
menguatkan hati kita supaya kita baca buku ini nanti sampai tamat dan kita ikuti bersama. Maka beliau menjelaskan bahwa mempelajari sifat-sifat Rasulullah SAW, mengetahui kepribadiannya, akhlak-akhlak beliau, itu banyak sekali manfaat dan faedahnya. Maka pertama, beliau menyebutkan 8 poin. Pertama sekali, bahwa kewajiban kita, salah satu kewajiban kita dalam beragama ini adalah kewajiban beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baru kita terwujud keimanan itu apabila kita mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Konsekuensi dari iman kita kepada Rasulullah adalah mengenalnya. Berarti mempelajari tentang kepribadian, sifat-sifat Rasulullah itu adalah konsekuensi iman. Apalagi Bapak Ibu, syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka bagaimana beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mengenalnya? Maka semakin kita mengenal Rasulullah SAW, maka semakin meningkat keimanan kita kepada beliau. Jadi mengenal sesuatu akan menambah keimanan. Maka itulah sebabnya pengetahuan itu kadang-kadang ada orang ragu. Pertama enggak tahu sama sekali. Setelah mulai belajar, sedikit-sedikit tahu. Kemudian sampai ragu. Belajar terus sampai kepada tingkat yakin. Dan itu dari apa? Dari belajar. Maka mempelajari kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, adalah meningkatkan keimanan kepada beliau. Dengan mengetahui beliau meningkat keimanan kita, kemudian juga meningkat dalam diri kita rasa mengikuti, keinginan kita untuk mengikuti, mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama ya, dia bilang salah satu konsekuensi kita beriman kepada Rasulullah, mengetahui akhlak-akhlak Rasulullah yang maha tinggi, sifat-sifat Rasulullah yang sempurna. Maka barang siapa yang mengetahuinya, betul-betul dia mengetahui dari Alkitab, dari Al-Quran, dan juga daripada Sunnah, dan mengetahui seluruh sifat-sifatnya itu, maka di sini Bapak Ibu sekalian akan semakin kokoh dan semakin mantap keimanannya. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, bahwa mencintai Rasulullah SAW. Jadi pertama tadi beriman kepadanya. Bagaimana untuk beriman kepada beliau kalau kita tidak tahu, tidak mengenalnya? Kemudian kita ketika beriman kepada Rasulullah dituntut kita untuk selalu meningkatkan keimanan itu, menambah keimanan, mengokohkan keimanan. Maka dengan apa? Dengan mempelajari dan mengetahui siapa beliau. Maka banyak orang memusuhi Rasulullah SAW, membenci Rasul karena belum tahu. Setelah tahu, Masya Allah, kita sahabat-sahabat yang beriman dahulunya memusuhi Rasulullah. Setelah dia mengenal siapa Rasulullah SAW, maka mereka beriman, dan kekuatan iman mereka luar biasa Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah bahwa mencintai Rasulullah itu adalah wajib. Wajib hukumnya kita mencintai Rasulullah SAW. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengatakan bahwa itu adalah cinta kepada beliau, itu adalah konsekuensi daripada iman. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman salah seorang kamu sampai aku lebih dicintainya dari bapaknya, anaknya, hartanya, dan seluruh manusia. Oleh karena itu, cinta kepada Rasulullah itu adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Dan kita wajib mendahului cinta kita kepada Rasulullah terhadap bapa, anak, dan seluruh yang ada di permukaan bumi ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa
mencintai Rasulullah tak akan mungkin terwujud secara sempurna kalau kita tidak mengenalnya. Maka apa? Untuk apa kita mempelajari kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Untuk apa kita mempelajari sifat-sifat dan akhlaknya? Bapak Ibu, untuk memenuhi kewajiban dalam diri kita yang diwajibkan Allah, harus wajib tertanam dalam diri kita ini cinta kepada Rasulullah di atas segala-galanya. Ini yang kedua Bapak Ibu sekalian. Saya cepat saja. Kemudian yang ketiga, untuk apa kita mempelajari Syama'il Al-Muhammadiyah ini, sifat pribadi dan akhlak Rasulullah? Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai qudwah, teladan dalam hidup kita, contoh dalam hidup kita, panutan dalam hidup kita. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita akan mengikuti meneladani beliau kalau kita tidak tahu tentang kepribadiannya, kemudian tentang akhlaknya? Pertama sekali, yang menarik kita untuk mencontoh beliau itu apa? Ya, karena kita mengenal beliau. Maka kalau kita mengenal keunggulan-keunggulan sifat beliau, keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh beliau, kemudian Bapak Ibu, akhlak beliau yang begitu mulia, yang luar biasa, sampai Allah sendiri memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau demi hai Muhammad, engkau berada pada akhlak yang sangat agung. Kalau kita mengenal ini, maka Bapak Ibu sekalian, ini akan menarik kita untuk meneladani beliau. Jadi meneladani beliau adalah wajib, tapi apa faktornya? Faktor untuk kita bisa meneladani Rasulullah, kita harus mengenalnya. Maka semakin kita mengenal beliau, semakin cinta kita dan semakin tertarik kita Bapak Ibu untuk meneladani kehidupan beliau dalam setiap langkah, dalam setiap detik kehidupannya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian, bahwa Rasulullah SAW itu Allah jadikan orang yang pertama di dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, dan juga Bapak Ibu sekalian di dalam hadis Rasulullah SAW, jadi dalam Al-Quran itu bahwa Rasulullah itu aula bil mu'minina min anfusihim, bahwa Rasulullah itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman dari diri mereka sendiri. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, yaitu dari Abu Hurairah, ma min mu'minin illa wa ana aula bihi fid dunya wal akhirah. Tidak ada seorang mukmin, kata Rasulullah, kecuali saya harus lebih utama olehnya daripada dirinya, baik di dunia ataupun di akhirat. Bacalah oleh kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firman Allah, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, karena itu kita harus lebih mencintai Rasulullah, mengutamakan Rasulullah daripada diri kita sendiri. Maka Umar bin Khattab pernah kan, saya lebih mencintaimu ya Rasulullah daripada segala di dunia ini kecuali dari diriku. Maka apa kata Rasulullah SAW? Engkau belum mencintaiku hai Umar. Maka Umar bertanya, kapan aku baru mencintaimu ya Rasulullah? Apabila kamu mencintaiku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Ini yang keempat. Kenapa? Karena Rasulullah adalah manusia nomor satu dalam hidup kita. Bagaimana dia manusia nomor satu dalam hidup kita kalau kita tidak tahu siapa dia? Tidak tahu kita tentang sifat-sifatnya, tidak tahu kita tentang kepribadiannya, tidak tahu kita tentang akhlak dan keunggulan-keunggulan dan keistimewaan yang dimilikinya. Kemudian yang keempat, yang kelima, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah bersumpah, Bapak Ibu, bersumpah Allah bahwa Rasulullah itu adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya, paling sempurna sifatnya. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surah Al-Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun, di situ Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau Allah bersumpah kepada kita dalam Al-Quran bahwa Rasulullah itu benar-benar berada pada akhlak yang agung, berarti apa? Inilah sifat yang dicintai Rasulullah dalam diri kita, sebagaimana Allah mencintai dalam diri Rasulullah. Maka kita Bapak Ibu sekalian, kalau ingin mendapatkan pujian Allah ini,
Allah memuji akhlak Rasulullah. Tentu kita bertanya, apa betul akhlak Rasulullah SAW? Maka buku Syama'il Muhammadiyah ini menjelaskan kepada kita akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Sehingga Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan oleh Allah SWT, difirmankan Allah dalam Al-Quran ini, kita realisasikan dalam kehidupan kita. Kita amalkan dalam bentuk keinginan kita yang tinggi mempelajari kepribadian Rasulullah untuk betul-betul kita mencintainya, dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang diunggulkan oleh Allah karena mencintai dan meniru meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Aisyah pernah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ini yang kelima. Yang keenam Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu bersolawat dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Allah sendiri bersolawat kepada Rasulullah. Malaikat sendiri bersolawat kepada Rasulullah. Dan kita diperintahkan untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagaimana dalam ayat yang selalu dibaca oleh khatib dalam khutbah Jumat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu sekalian, apabila kita mengenal Rasulullah, kepribadiannya, kemudian mengenal akhlaknya, mengenal diri Rasulullah dan peri kehidupannya, Bapak Ibu, ini akan menarik kita untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita dalam mempelajari ini, sebentar-sebentar kita menyebut nama Rasulullah, sebentar kita menyebut namanya Muhammad. Maka apabila disebut namanya Muhammad, kita selalu bersolawat. Ini yang keenam. Yang ketujuh Bapak Ibu sekalian, bahwa sifat-sifat Rasulullah, kepribadiannya, sejarah hidupnya, itu adalah menjadi pedoman bagi kita. Maka bagaimana kita akan menjadikan dia pedoman dalam kehidupan kita kalau kita tidak mengetahuinya? Maka mengetahui dan mempelajari sifat-sifat kepribadian sejarah Rasulullah SAW ini adalah sebagai manhaju hayatin likulli muslim, sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim dan muslimah yang menginginkan apa? Menginginkan kebaikan, menginginkan kemuliaan, menginginkan ketinggian, dan menginginkan kehidupan yang mulia, baik di dunia dan juga di akhirat. Terakhir Bapak Ibu sekalian, beliau menyebutkan bahwa mengetahui dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang sangat dahsyat untuk meningkatkan keimanan kita. Bahkan ini adalah suatu perkara yang penting sekali, membuat bahkan orang yang tidak beriman menjadi beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak beriman menjadi beriman. Orang yang beriman semakin meningkat keimanannya. Maka ini juga Bapak Ibu sekalian disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Mu'minun ayat 69, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Maka kenapa banyak orang mengingkari Rasul, menentang Rasul-Rasulnya? Karena mereka tidak tahu siapa dia. Maka salah satu kenapa orang Bapak Ibu sekalian tidak mengikuti Rasulullah, tidak mau menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, karena dia tidak mengenal siapa Rasulullah. Maka memperbanyak kajian tentang kepribadian Rasulullah, keunggulan Rasulullah, akhlak Rasulullah SAW. Apalagi Bapak Ibu mencontohkannya dan memperlihatkannya dalam kehidupan kita, dan membumi akhlak Rasulullah dalam setiap pribadi orang beriman. Itu luar biasa Bapak Ibu, untuk menarik orang-orang beriman dan juga masuk ke dalam agama kita ini berbondong-bondong. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, kita orang yang beriman wajib pelajari terus. Untuk apa? Supaya kita tahu. Untuk tahu itu apa? Supaya kita amalkan. Kemudian untuk kita amalkan supaya apa? Betul-betul kepribadian Rasulullah SAW itu membumi di dalam kehidupan kita. Nah, ini kita usahakan.
Walaupun Bapak Ibu ya, kita tidak bisa 100% seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi minimal mendekat-dekatlah. Karena kan banyak orang sekarang Bapak Ibu mengatakan begini, kamu jujurlah jujur gitu, seperti Rasulullah. Nah, nanti bilangnya Pak, itu kan Rasulullah, saya kan bukan Rasulullah, itu salah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Allah menjelaskan, karena salah satu yang membuat orang Quraisy tidak mau beriman, orang-orang kafir itu tidak mau beriman dengan Rasulullah SAW. Apa sebabnya? Karena mereka tidak menginginkan Rasul itu manusia biasa seperti kita. Mereka kepengen apa? Turunkan Rasul itu malaikat. Maka Allah jelaskan dalam banyak ayat Al-Quran, ada beberapa ayat, kenapa apa hikmahnya Allah mengutus Rasulnya itu sebagai manusia biasa seperti kita. Maka di dalam Al-Quran beberapa ayat Allah suruh tekankan Rasulullah. Seperti dalam akhir surah Al-Kahfi Allah katakan, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan hai Muhammad kepada umatmu itu, ana basyarum mislukum, saya ini manusia biasa seperti kamu. Itulah hikmah yang luar biasa. Sebab Pak ya, kalau sempat dan malaikat, jadi dalam supaya tidak ada hujah lagi nanti. Tidak ada kenapa diutus manusia biasa sebagai Rasul itu oleh Allah di tengah-tengah manusia, supaya manusia tidak punya alasan. Sebab kalau sempat malaikat Pak diutus Rasul itu malaikat, tidak ada kita mungkin yang sholat, tidak ada kita yang mau jujur, tidak ada. Nanti alasan kita apa? Ya Rasul itu malaikat, saya manusia. Selalu itu alasan kita. Dia kan malaikat, saya manusia. Maka Allah utuslah Rasulullah sebagai manusia biasa. Supaya apa? Tidak ada lagi alasan. Coba seluruh yang ada dalam diri kita ada pada Rasulullah SAW. Rasulullah punya nafsu dah. Mana yang besar nafsu Rasulullah dengan Rasul kita? Dengan kita sendiri. Tidak ada bandingnya Pak. Rasulullah itu nafsunya tinggi sekali. Tapi walaupun tinggi nafsunya, la ilaha illallah, dia bisa taat, dia bisa patuh, bisa dicoba sekali. Tidak ada yang orang sekuat Rasulullah secara fisik, secara nafsu. Bapak Ibu sekalian, coba lihat lingkungan. Barangkali kita beralasan susah taat sekarang Pak Ustaz. Lingkungan kita bobrok, kita dibawa oleh lingkungan pengaruh. Bapak Ibu, Rasulullah hidup lingkungan apa? Ada seburuk lingkungan Quraisy, lingkungan kita sekarang, sampai membunuh manusia, mengubur manusia hidup-hidup wanita. Memang diistilahkan kehidupan jahiliyah Quraisy itu seperti rimba. Bayangkan hidup Rasulullah di tengah-tengah itu. Seluruh kejahatan Bapak Ibu di tengah-tengah Quraisy itu apa yang tidak ada. Kemudian Bapak Ibu, kalau masalah nafsu tadi, coba nafsu tinggi, makanannya Bapak Ibu semuanya panas. Coba makanannya daging unta, susu unta, susu kambing, daging kambing. Setelah itu Bapak Ibu hidup di tengah-tengah suasana yang panas. Orang-orang Arab itu panas-panas Pak. Mereka itu gara-gara sedikit saja bisa perang Pak. Dan keinjak kakinya bisa perang 50 tahun itu. Tersinggung dia dengan kata-kata bisa perang itu. Kawan orang-orang. Maka sekarang orang Arab itu pantang dipancing. Kalau tidak Islam dia tak beriman, dia perang isinya. Kalau Indonesia ini kan susah dipancing-pancing perang Pak. Karena ada makannya Indomie, tempe, tahu ya. Sana Pak, entah kambing, susu kambing. Udaranya juga Pak panas Pak. Kita di sini kan udara ada, benar. Tropis, Allahu Akbar. Orang dipancing-pancing pun tidak juga Pak panas. Karena bingung orang Pak. Barangkali Indonesia ini Pak sudah berkali-kali diusahakan orang perang saudara, tapi tak juga mau perang karena dingin Pak. Ada juga hikmah itu. Jadi Pak ya, kenapa Rasulullah itu diutus di tengah-tengah manusia-manusia seperti itu? Maka salah satu Michael Hertz yang menulis 100 tokoh terhebat di dunia itu, dia menguraikan, memang dia geleng kepala. Dia diutus di tengah-tengah
lingkungannya buruk, udaranya semuanya, pokoknya puncak semua. Tapi dia kok berhasil. La ilaha illallah. Orang yang kerjanya perang berhasil mempersaudaranya. Orang yang hobinya mabuk berhasil menjadi orang yang paling dibencinya adalah minum mabuk. Orang yang bermain riba saja habis semuanya. Cuma dalam jangka waktu 23 ada pemimpin di dunia bisa berhasil seperti itu. Masya Allah, Pak Ibu. Maka semua orang pelajari tentang Rasulullah. Tidak ada manusia seperti dia. Nah, kemudian dengan potensi-potensinya, itulah sebabnya Bapak Ibu diutus dia sebagai manusia biasa supaya tidak ada punya alasan. Maka Rasulullah jujur. Kamu bisa jujur enggak? Kamu kok tidak bisa jujur? Rasulullah saja bisa jujur dalam kondisi begitu. Masa kamu yang begini tidak bisa jujur? Tahu, Rasulullah begitu makanannya bisa menahan hawa nafsunya. Apa yang tidak ditawarkan nafsu oleh orang-orang Quraisy terhadap dia? Apakah dia perturutkan? Tapi dia memilih hidup yang bersih sesuai dengan syariat Allah. Dalam lingkungan yang seperti itu. Ini enggak, baru digoda sedikit sudah langsung tumbang. Nafsu sudah tidak besar, digoda sedikit juga. Ini susahnya. Maka Rasulullah itu contoh Bapak Ibu. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencontoh beliau. Sekarang bilang sama saya, apa sifat Rasulullah? Tidak pantaskah kita mencontohnya? Tidak ada Pak. Tidak ada kita mengatakan, itu Rasulullah. Ya dia bisa sabar. Bapak Ibu, coba lihat diri kita sekarang, lingkungan kita, apa yang kita apakan, bagaimana teman-teman kita, bagaimana. Bapak Ibu kita alhamdulillah mendingan ini. Kita masih apa? Subhanallah. Masih menemukan teman-teman yang baik, masih menemukan orang-orang yang sholat, masjid di mana-mana, azan masih berkumandang. Bapak Ibu sekalian, la ilaha illallah. Maka di sini Bapak Ibu sekalian mengokohkan kita untuk mengikuti Rasulullah dan supaya kita tidak beralasan Bapak Ibu. Tidak ada alasan bagi kita tidak untuk mengikuti Rasulullah dalam seluruh sifat-sifatnya. Maka apa? Kita paling berhak untuk mencontoh beliau. Bisa. Kenapa? Karena Rasulullah sebagai manusia biasa. Cuman Bapak Ibu, ada nanti yang perlu kita juga ketahui di dalam kehidupan Rasulullah itu, dan itu sudah juga ditulis oleh ulama. Ada hal-hal yang khusus. Jadi jangan perlu contoh Rasulullah itu semuanya yang apa dilakukan oleh beliau. Bapak Ibu, karena ada hal-hal yang khusus, yang mana kekhususan itu ada hikmah oleh Allah yang hanya untuk Rasulullah. Seperti umpamanya beristri. Rasulullah berapa istrinya? 11. Jangan berapa Bapak. Saya 11 mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sudah diatur bahwa itu hanya khas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Kan itu kan ada aturannya. Kemudian Bapak Ibu, ada hal-hal yang wajib bagi Rasulullah, tak wajib bagi kita. Seperti apa? Rasulullah wajib tahajud, Pak. Kita tak wajib tahajud. Jadi kalau Bapak tidak tahajud tak berdosa. Kalau Rasulullah tak tahajud, berdosa dia. Wajib. Nanti ibadah korban. Korban itu bagi Rasulullah wajib punya. Bagi kita sunat. Seperti puasa kemarin. Bagi kita makruh hukumnya menyambung puasa. Ini Bapak Ibu ya. Puasa pas waktu buka Bapak lanjut. Saya coba puasa 3 hari 3 malam. Itu tak boleh itu. Uji nyali. Disambung terus Bapak Ibu tak boleh kita. Tapi Rasulullah dibolehkan. Itu namanya wisolso, menyambung puasa. Jadi ada hal-hal sehingga ada seorang ulama namanya Imam Suyuti menulis sebuah buku namanya Al-Khasaisul Kubra. Nantilah kalau selesai kita buku Syama'il kita perlu pelajari itu. Apa Khasais Kubra? Hal-hal yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk umatnya. Bapak Ibu itu sudah ditulis oleh Imam Suyuti dalam buku Khasaisul Kubra 2 jilid kecil.
Saya lihat tidak pernah buku itu dibaca, tapi saya lihat perlu dibaca supaya kita tidak terjebak. Maka kalau ada orang mengatakan sunnah, tidak semua sunnah yang harus, dan bahkan ada sunnah yang tidak boleh diikuti. Kenapa? Karena dia sunnah khasah, yaitu kehidupan yang hanya khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, 8 hal itu Bapak Ibu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar dalam manfaat dan faedah mempelajari sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, maka bab pertama kemarin, masuk kita bab pertama ya, babu ma jaa fi khalqi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini bab pertama yang disusun oleh Imam Tirmizi dalam bukunya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Artinya apa? Ini adalah bab tentang sifat kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara hal itu sifat tubuhnya, sifat badannya, ciptaan dalam badannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Babu ma jaa fi khalqi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan bab itu adalah kumpulan Bapak Ibu ya. Jadi dalam bab ini menerangkan di bawah ini adalah kumpulan hadis-hadis yang menerangkan, yang menjelaskan tentang sifat tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu ya, kita kadang-kadang menjadi idola orang. Ini mohon maaf ya. Kadang-kadang peranginya tercela apa-apa, tapi kalau bentuk tubuhnya sempurna, banyak orang ikut. Maka kalau Bapak memilih calon, ibu-ibu banyak memilih calon yang paling ganteng. Perangai itu mana-mana, karena dia ganteng. Dulu pernah Pak Yusril jadi apa ya? Jadi calon dulu kan. Jadi ada orang katanya memilih dia karena inilah yang paling ganteng. Jadi dicari paling ganteng. Lupa itu fitrah Pak. Kesempurnaan ciptaan seseorang itu mempunyai daya tarik. Maka di sini dimulai. Maka kita Bapak Ibu ya, Rasul itu sempurna semuanya. Badannya, tubuhnya, kegantengan semua sempurna. Akhlaknya. Maka tidak sia-sia Bapak Ibu, Allah mengutus dia sebagai Rasul karena dia menjadi panutan ikutan seluruh manusia sampai kiamat. Maka pertama sekali bagaimana sifat tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita sudah membaca kemarin hadis yang pertama. Hadis yang pertama yaitu dari Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik yang menceritakan kepada kita. Jadi Anas bin Malik meriwayatkan. Anas bin Malik kita sudah pernah jelaskan siapa beliau. Beliau ini adalah khadim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pelayan Rasulullah SAW. Dari kecil Bapak Ibu sudah diserahkan dia oleh ibunya kepada Rasulullah. Kecil dia masih, Rasulullah ini anakku, saya persilakan dia selalu bersamamu untuk, dan aku berniat supaya dia melayanimu. Maka dia menjadi khadim Rasulullah puluhan tahun Bapak Ibu. Dan dia sangat mencintai Rasulullah dan Rasulullah sangat mencintainya. Anas bin Malik ini salah satu sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW supaya dia banyak duit, banyak harta, kemudian banyak anak. Sehingga Bapak Ibu dia ini orang kaya, kemudian istrinya banyak dan anaknya banyak. Rasulullah mendoakan, jadi orang kaya Pak, hartanya, Masya Allah, luar biasa. Tapi Rasulullah tidak seluruh orang didoakan yang begitu. Jadi Rasulullah itu dilihatnya kapasitasnya. Kalau ini hebat berdagang nih ya, baik. Tapi tidak pula semua orang yang didoakan kaya. Tapi orang yang kaya tapi dia taat. Kaya tapi kekayaannya untuk agama. Maka itu didoakan Rasulullah. Tapi banyak orang kaya tapi merusak. Jangan doakan kaya dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau ada orang kemungkinan dia kaya, punya potensi kaya, tapi dia orang baik, suka ke masjid, suka sholat berjemaah, suka berinfak, suka berzakat, membantu anak yatim. Bapak Ibu, sama-sama kita membuat dia kaya. Kita buat dia kaya. Gimana caranya? Caranya bukan nyumbang Bapak Ibu. Umpamanya dia kekayaannya apa? Umpamanya usahanya apa? Usahanya umpamanya berdagang. Dagangannya apa? Maka kita lihat. Semua kalau dia berdagang produk, kalau produk itu produk kita butuhkan sehari-hari, jangan beli sama orang lain, beli sama dia. Niat kita apa? Ya, semoga dia jadi orang kaya. Dan kita sosialisasikan di mana-mana. Kalau belanja ini.
Walaupun bapak tidak mendapat apa-apa umpamanya sumbangan dari dia atau apa, tetapi dalam hal itu bapak sudah ikut. Karena kalau dia kaya, kekayaannya kemana? Masalah kita ini kadang-kadang ini yang tidak ada. Karena banyak pedagang-pedagang kita, tapi belanja nanti di mana? Banyak produk-produk orang kita yang berkualitas. Beli juga produk-produk yang tak jelas. Sehingga apa? Siapa yang kaya? Jadi masalah. Yang lebih lucu lagi Pak, kalau banyak duit belanja di mall, belanja ke Hong Kong, belanja ke Bangkok. Tapi kalau tidak ada duit baru ke warung Pak Haji minta utang. Lah, kapan bangkitnya umat ini Bapak Ibu sekalian? Ya kita bersab-sab ini sholat ini untuk apa nih Pak? Sholat ini supaya di luar kita bersab-sab semua. Menyatu kita menjadi satu imam supaya menyatu dalam seluruh kehidupan. Itu artinya. Maka jangan bersab-sab saja di masjid, setelah itu bercari-cari di luar. Rasulullah SAW Bapak Ibu ya, kalau kepribadian 10 tahun dia di Madinah cuma. Kalau kita uraikan tiba nanti kalau tiba 10 tahun Pak di Madinah. Ketika di Madinah ekonomi dikuasai Yahudi, pasar Yahudi, pabrik-pabrik Yahudi, industri semuanya Yahudi. Sehingga Bapak Ibu kena saking dikuasai Yahudi, penduduk Madinah banyak menjadi budak. Karena Yahudi ini gawat Pak. Dia kasih utang orang, sangat utang. Kayak bank sekarang lah. Bunga. Kalau tak bisa bayar lagi Pak, kadang-kadang apa? Jangankan modalnya, bunganya saja tak terbayar. Dulu tuh ada sistem Pak. Kalau Anda tidak bisa bayar utang lagi, 2. Anda dibunuh atau Anda jadi budak. Maka banyaknya jadi budak hamba sah. Utang ini membuat kita jadi budak. Kita akan diatur oleh Rasulullah bangkit pas tiba di hijrah. Digerakkan semua masyarakat yang punya potensi dagang. Katalah Anas bin Malik, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar bin Khattab. Berdagang tak? Berbalik semuanya Pak, berbalik. 10 tahun cuma. Tutup pasar Yahudi. Kebun-kebun semua dikuasai Yahudi. Langsung di tangan para sahabat. 10 tahun Rasulullah wafat. Ekonomi Madinah dikuasai Rasul. Dari mana mulainya? Rasulullah ketika datang di Madinah dan mulai dari mana mulainya? Buat kebun dia? Enggak. Apa? Mas? Melatih mereka bersab-sab. Itu sebenarnya. Supaya dalam kehidupan nyata mereka juga bersab-sab. Rasulullah dahsyat Pak. Jadi bukan hanya cara sholat beliau saja kita contoh Pak. Cara membangun ekonomi umat ini Rasulullah contoh. Rugi kita kalau tidak. Maka salah satu ulama sahabat didoakan Rasulullah supaya banyak hartanya, banyak anaknya, yaitu Anas bin Malik. Beliau ini Bapak Ibu yang menceritakan belasan tahun saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melayani beliau, pergi mengikuti beliau. Tak pernah sekalipun dia mengatakan kepada saya. Dan dia tak pernah menghardik saya dalam kondisi apapun. Coba Bapak Ibu, belasan tahun dia dengan Rasulullah. Tak pernah dia mendengar Rasulullah, melihat Rasulullah bermuka masam kepada dia, merah mukanya, marah Rasulullah kepada dia. Maka Bapak Ibu sekalian luar biasa ini akhlak Rasulullah. Maka Anas bin Malik ini menceritakan yang selalu bersama Rasulullah. Ini dalam hadis pertama. Maka diambil oleh Imam Tirmizi dari Anas bin Malik. Kenapa Anas bin Malik? Karena Anas bin Malik ini orang yang selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menkhidmat Rasulullah dari kecil sampai Rasulullah wafat. Bapak Ibu sekalian, Anas bin Malik mengatakan, jadi apa kata Anas bin Malik mensifati tentang sifat tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in. Ya kan? Dalam buku itu kan laisa bit-tawilil ba'in. Itu menceritakan tentang Rasulullah itu orangnya, laisa itu bukan. Orangnya tidak bit-tawilil ba'in, tinggi sekali.
tinggi yang menyolok. Berarti apa? Ini sekarang dia mensifati Rasulullah itu perawakannya bagaimana? Dari sisi tinggi Rasulullah dulu. Tingginya berapa tingginya? Nah, ibu tinggi pendek ini kadang-kadang menjadi sifat kegantengan, kan? Kalau terlalu pendek 1,5 meter, sudah kan saya juga kayak itu. Kalau terlalu tinggi, goyang-goyang pula dia jalan, dia musuh angin. Maka coba dia sempurna. Semua orang bagaimana tinggi yang ideal. Maka ada namanya tinggi yang ideal. Bahkan ada pekerjaan-pekerjaan pertama yang dilihat tinggi. Apa di antaranya? Masuk polisi, kurang tinggi itu apa? Hebat pun namanya salah. Masuk tentara, kurang tinggi. Maka Rasulullah bagaimana tingginya? Laisa bitawilil ba'in, tidak terlalu tinggi. Berarti orangnya tinggi, tapi tingginya tidak terlalu. Kemudian apa lagi? Wala bil qasir, dan tidak pula orangnya pendek. Berarti Rasul tidak bisa disebut pendek. Berarti dia tinggi tapi tidak terlalu tinggi. Itu orangnya ya, kan tergampang oleh kita itu. Maka ini adalah sifat Bapak Ibu sekalian perawakan yang paling ideal ini. Karena nggak ada orang bagus terlalu tinggi. Coba Bapak Ibu lihat kalau ada orang panjangnya tingginya 2,5 meter. Gaya tiang kan. Nggak ada. Itu menjadi tontonan orang itu. Tapi karena itu tidak ideal. Tapi cuma terlalu pendek, itu namanya kan. Maka Rasulullah sedang. Ini sifat perawakan Rasulullah pertama sekali, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Wala bil abyadil amhaqi wala bil adam. Ini Bapak Ibu, Anas bin Malik menjelaskan kulitnya. Bagaimana kulitnya Rasulullah SAW, warna kulit. Yang pertama tadi perawakan tingginya, dia tidak terlalu tinggi dan dia tidak pendek. Kemudian kalau kulitnya laisa itu artinya bukan. Bil abyad itu artinya putih. Amhaq putih bersih, putih murni. Jadi dia bukan pula putih seperti putih bule yang tidak, memang putih saja. Bapak Ibu tidak pula seperti itu. Terlalu putih pula Bapak Ibu, lucu pula apa namanya, kalau putih murni. Kemudian wala bil adam, dan tidak pula Rasulullah itu sawo matang. Jadi kalau kita ini apa nih? Jadi jangan pula nanti bilang Rasulullah tidak putih berarti seperti kita kulitnya. Nah, jadi Rasulullah itu Bapak Ibu wala bil abyadil amhaq. Tapi dalam kata-kata Anas mensifati Rasulullah, dia tidak putih yang terlalu putih, yang murni putihnya. Ini berarti Rasulullah disifati dengan warnanya putih. Di kulitnya orangnya putih Rasulullah itu. Tapi putihnya tidak. Kan hebatnya Anas bin Malik mensifati Rasulullah. Kalau tadi tinggi, orangnya tinggi tapi tidak terlalu tinggi. Orangnya putih, tapi putihnya pula tidak pula putih yang tidak baik. Arti seperti apa? Yang kurang baik menurut sifat putih. Kalau dalam beberapa terjemahan dibilang tidak putihnya seperti putih bule katanya. Yang maksudnya amhaq itu tidak terlalu putih, yang mana murni saja putihnya. Wala bil adam, dan dia juga tidak sawo matang. Ini arti bil adam ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana sifatnya nanti dijelaskan dalam hadis yang lain. Lebih rinci lagi. Ini hadis-hadis ini dikumpulkan oleh Imam Tirmizi. Kadang-kadang ada sama Bapak Ibu, tetapi antara satu riwayat dengan riwayat lain saling melengkapi. Tapi kita jelaskan ini hadis pertama ini, dia tidak putih, dia putih tapi putihnya tidak amhaq. Jadi diterjemahkan sebagai orang seperti putih bule. Dan dia tidak sawo matang. Dan dijelaskan di dalam satu riwayat nanti putihnya bercampur sedikit dengan warna merah. Tapi Bapak Ibu tidak terlalu putih. Wala bil ja'di al-qatat. Wala bil ja'di al-qatat. Wala bil ja'di al-qatat, ini sifat rambut. Jadi sifat pertama tadi perawakan tingginya. Yang kedua sifat warna kulit. Kemudian yang ketiga apa? Rambut Rasulullah SAW, bagaimana rambutnya? Karena rambut ini penting Bapak Ibu, maka dia tidak botak.
Dan dia hebat. Jadi bagaimana rambutnya? Wala bil ja'dil qatat. Rasulullah punya rambut. Nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam hadis yang lain. Tapi di sini artinya ja'd itu apa? Keriting. Keriting yang menggulung-gulung seperti keritingnya orang Afrika. Jadi Rasulullah itu bukan keriting yang menggulung-gulung. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam keterangan berikut, wala bisabt. Wala bisabti ini artinya apa? Tidak pula lurus kaku. Kan ada orang rumput lurus tapi kaku. Tapi kalau bahasanya berarti kan pertengahan. Pertengahan ini saya tidak tahu persis, rambutnya ikal. Jadi tidak keriting seperti menggulung-gulung keritingnya Afrika, dan tidak pula dia lurus, tapi lurus yang kaku, tapi pertengahan. Itu kata Anas bin Malik. Berarti sifat tubuh Rasulullah yang disifati oleh Anas bin Malik di sini ada berapa? 3. Yang pertama dalam hadis ini yaitu tingginya bagaimana? Yang kedua warna kulitnya. Yang ketiga rambutnya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, Anas bin Malik menceritakan kepada kita, ba'atsahu Allahu ala ra'si 40 sana. Anas bin Malik menceritakan kapan Rasulullah itu diutus menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul. Ba'atsahu itu artinya bi'tsah. Bi'tsah itu artinya diangkat dia menjadi Rasul. Kapan Rasulullah diangkat menjadi Rasul? Ba'atsahu Allah itu artinya diangkat dia oleh Allah menjadi Rasul di umur 40 tahun. Berarti apa? Raksi itu di awal umur 40 tahun. Maka itulah semua sepakat ulama mengatakan kapan Rasulullah diangkat menjadi Rasul? Ketika berumur 40 tahun. Siapa menceritakan kepada kita? Salah satunya Anas bin Malik. Jadi kan kita ini kan punya dasar Bapak Ibu. Maka hadis ini di samping dia adalah sejarah tentang bagaimana pribadi sifat tubuh Rasulullah dan bagaimana dan kapan Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Jadi di awal 40 tahun umurnya. Kemudian setelah itu Anas bin Malik menceritakan lagi, fa aqama bi Makkah 10 sinin. Dan dia tinggal di Mekah selama 10 tahun. Di sini ada sedikit masalah. Kenapa di sini Anas mengatakan bahwa Rasulullah tinggal di Mekah 10 tahun? Padahal Rasulullah itu di dalam riwayat lain dikatakan dia tinggal di Mekah selama 53 tahun. Kenapa di sini disebut 10 tahun? Bapak Ibu sekalian. Maka di sini disebut 10 tahun Bapak Ibu, di sini ada beberapa rincian. Maksudnya di antaranya adalah bahwa bermukim di Mekah 10 tahun ini maksudnya adalah bermukim semenjak dia diangkat menjadi Rasul. Itu ya. Jadi bermukim di sini maksudnya bukan tinggal di sana di Mekah itu semenjak kecil dan lahirnya, tetapi yang dimaksud adalah bermukimnya dia di Mekah setelah dia diangkat menjadi Rasul, itu adalah 10 tahun. Kemudian di Madinah berapa? 10 tahun pula. Di sini ada beberapa Bapak Ibu sekalian. Padahal kalau kita melihat di Mekah itu dia setelah diutus menjadi Rasul bukan 10 tahun, tetapi adalah 13 tahun. Karena Rasulullah SAW meninggal wafat umur 63 tahun. Di Madinah betul dia 10 tahun. Berarti kalau diangkat menjadi Rasul, semenjak diangkat menjadi Rasul sampai wafat 23 tahun. 10 tahun di Madinah, berarti di Mekah berapa? 13 tahun. Tetapi kok Anas mengatakan di sini dia di Mekah hanya 10 tahun. Maka bagaimana penjelasan ulama? Pertama sekali Bapak Ibu, ini satu riwayat. Di dalam riwayat lain itu jelas mengatakan salasa asyrata sana. Beliau aqama bi Makkah
salasa asyrata sana, bahwa beliau itu bermukim di Mekah selama 13 tahun. Nah, ini setelah dia apa? Nah, kemudian setelah Bapak Ibu sekalian 13 tahun dia di Mekah, maka beliau baru Bapak Ibu sekalian hijrah ke Madinah. Cuma sampai 10 tahun ini kenapa? Apa maksud Anas menyebut 10 tahun padahal 13 tahun dalam riwayat lain? Bapak Ibu sekalian, Anas di sini, ini uraian para ulama. Itulah sebabnya Bapak Ibu ya, memahami hadis jangan dipahami lewat terjemah kacau bunting. Tuh, kalau terjemahan itu tidak ada penjelasannya, bingung Bapak nanti. Nanti kata, kenapa kok 10 tahun dia di Mekah padahal dia 13 tahun? Bagaimana keterangannya? Maka ulama menjelaskan di dalam riwayat lain jelaskan 13 tahun. Lalu penjelasan 10 tahun di sini apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah yang dimaksud oleh beliau adalah masa izharun nubuwah. Ketika beliau diangkat menjadi rasul, beliau tidak bisa menampakkan kerasulannya kecuali setelah 3 tahun, Pak. Maka Pak, Rasulullah itu ada periode dakwahnya. Ada dakwah sembunyi-sembunyi, ada dakwah terang-terangan. Dakwah sembunyi berapa lama? 3 tahun. Terang-terangan berapa lama? 10 tahun di Mekah. Di setelah 3 tahun baru beliau menampakkan dakwahnya. Berarti Anas menghitung tahun mukim Mekah ini semenjak beliau menampakkan kerasulan menjar dakwahnya. Jadi kan tidak bertentangan, Pak. Kalau tidak nanti ini salah hadis ini. Kan jangan menyalahkan hadis cepat-cepat aja. Karena itu apa? Dirujuk apa kata para ulama. Sudah masuk waktu azan. Azan dulu nanti kita sambung. Silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sambung menjelang qamat. Jadi di sini dikatakan oleh Anas bahwa Rasulullah diutus ketika umur 40 tahun, itu sepakat ulama. Kemudian dia bermukim di Mekah setelah diutus menjadi Rasul 10 tahun. Apa maksud 10 tahun di sini? 10 tahun dalam dakwah jahar, terang-terangan dalam dakwah. Jadi Anas tidak memasukkan masa 3 tahun sembunyi itu sebagai bermukim Rasulullah dalam risalahnya, menyampaikan risalah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dia di Mekah itu setelah diangkat jadi Rasul 13 tahun. Ada riwayat yang mengatakan 13 tahun berarti dia masukkan 3 tahun yang sembunyi-sembunyi itu. Kalau ada yang mengatakan riwayat mengatakan dia bermukim di Mekah setelah diangkat menjadi Rasul 10 tahun, berarti tidak dimasukkannya masa dakwah sembunyi. Gitu ya kalau ada nanti riwayat. Baik Bapak Ibu sekalian, wa tawaffahu Allah taala ala ra'si 60 sana. Dan Allah wafatkan beliau dalam umur 60 tahun. Sekarang nih Bapak Ibu dalam 60 tahun. Padahal beliau wafat berapa tahun? 63. Kenapa di dalam hadis Anas ini dia mengatakan 60 tahun? Bapak Ibu sekalian, padahal riwayat yang lain. Tapi riwayat Anas ini banyak ada di dalam Sahih Bukhari. Ini hadis Anas ini ada dalam Sahih Bukhari, ada juga di dalam Sahih Muslim. Jadi jangan dikatakan hadis yang salah. Karena banyak riwayat, kalau kita baca riwayat hadis itu rata-rata mengatakan 63 tahun. Dan bahkan ulama sepakat mengatakan umur Rasulullah 63 tahun. Tapi kenapa Anas bin Malik di sini mengatakan 60? Bapak Ibu, Anas bin Malik di sini tidak menjelaskan kepada kita berapa tahun persis, tetapi dia memperkirakan Bapak Ibu, kalau dalam bahasa kita, dia bukan angka 60 yang dia inginkan di riwayat ini. Karena masalahnya kalau angka 60 yang diinginkan nanti bertentangan dengan riwayat
lain. Maka artinya di sini bahwa Rasulullah itu wafat dalam umur 60-an. Bukan angka 60-nya, tapi 60-an. Maka 60-an itu 60 berapa? Dijelaskan oleh riwayat lain, yaitu 63. Nah, jadi ya begitu ulama menjelaskan supaya tidak ada orang nanti dengar hadis ini gimana ini, hadis ini bertentangan ini. Maka ini maksud oleh Anas di sini itu 60-an. Maka dalam hadis lain 63 menjelaskan 60 itu 60 berapa? Itu 63. Nah, jadi di sini tidak ada masalah Bapak Ibu ya. Karena kalau kita baca nanti maka seluruh buku-buku sejarah menjelaskan Rasulullah wafat dalam umur 63. Maka yang disebut di sini oleh Anas yaitu 60-an. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini Anas menjelaskan lagi, walaysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sya'ratan bayda, dan tidak ada di atas kepalanya Rasulullah. Maksudnya di rambutnya ya. Menyebut kepala di sini maksudnya rambut. Kenapa Bapak Ibu ya? Rambut Rasulullah itu lebat, tebal. Nanti ada sifat rambut di dalam hadis yang lain. Apa di sini dijelaskan oleh Anas? Tidak ada di rambutnya Rasulullah dan juga di jenggotnya Rasulullah. Berarti di sini Anas menjelaskan Rasulullah itu berjenggot. Maka di sini dia memberikan sifat gambaran tentang rambut Rasulullah dan jenggot Rasulullah, tapi dari satu sudut saja, sudut hitam atau putih, beruban atau tidak. Maka di sini di sisi ubannya saja dia jelaskan. Berarti apa? Rasulullah SAW itu ubannya tak banyak. Maka apa kata Anas bin Malik? Berarti kan mendetail sekali Anas bin Malik ini mengenal Rasulullah SAW sampai dia bisa menghitung ubannya. Apa kata beliau? Tidak ada di rambutnya Anas bin Malik dan juga di jenggotnya 20 rambut yang putih. Syakratan itu rambut, baydah itu rambut putih. Artinya apa? Uban. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa uban di jenggot Rasulullah dan di rambutnya Rasulullah sedikit sekali. Sehingga apa? Tidak sampai hitungannya 20 helai. Kalau kita berapa helai uban kita? Mungkin yang hitam tinggal 10 lagi. Ya, betul Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, ini gambaran dalam hadis ini. Jadi berarti Bapak Ibu, apa dijelaskan dalam Anas bin Malik ini? Pertama, sifat tubuh Rasulullah yaitu tingginya, yaitu dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Dia tinggi, tapi tingginya ideal. Kemudian kulitnya, dia tidak putih murni, tetapi dia putih bercampur dengan sedikit merah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tidak pula dia sawo mata. Kemudian apa lagi yang dijelaskan? Yaitu Bapak Ibu sekalian, rambut Rasulullah SAW dia tidak keriting, menggumpal-gumpal, dan tidak pula lurus yang kaku. Tetapi disebut rambutnya rambut yang ikal. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian, kapan dia diangkat menjadi Rasul? Maka dalam hadis ini juga dia diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Kemudian dia setelah diangkat menjadi Rasul, kemudian dia tinggal di Mekah dalam menjahar, mengumandangkan dakwah secara terang-terangan. Berapa lama beliau terang-terangan berdakwah di Mekah? 10 tahun. Kemudian berapa lama beliau berdakwah di Madinah sampai wafatnya? 10 tahun. 20 tahun beliau, Bapak Ibu, mengumandangkan dakwah secara terang-terangan. 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Itu banyak sejarahnya. Di antaranya apa? Karena tak memungkinkan ketika itu. Kalau dia terang-terangan, dihadang oleh orang-orang Quraisy waktu itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apalagi Rasulullah meninggal wafat di umur 60-an. Dalam riwayat lain dijelaskan 63 tahun. Kemudian berapa uban di rambut dan di jenggot Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Berapa semuanya?
tidak sampai 20 helai. Jadi bisa berapa uban Rasulullah itu. Nah, maka ini Bapak Ibu ya, yang dijelaskan oleh Anas ini sampai wafatnya Rasulullah. Di sampai wafatnya Rasulullah, ada nanti riwayat lain dia beliau wafat tidak ada di rambut dan di jenggotnya uban lebih daripada 20. Artinya kurang dari 20. Bapak Ibu sekalian, terakhir pada malam hari ini saya ingin menceritakan sedikit hadis Anas dalam riwayat lain. Jadi Imam Tirmizi meriwayatkan sendiri. Dalam riwayat lain, tidak ada dalam Bukhari, tidak ada dalam Muslim. Dia katakan begini dalam riwayat lain, yaitu dari Anas bin Malik juga, Imam Tirmizi yang menyusun buku ini. Dia katakan, kana Rasulullah SAW rab'ah, masih mensifati Rasulullah. Kana Rasulullah SAW rab'ah. Rasulullah itu orangnya rab'ah. Rab'ah ini adalah sifat tingginya. Tingginya artinya apa? Dia perawakannya sedang. Laisa bitawil, tidak tinggi dan juga tidak pendek. Ini kan sudah dijelaskan tadi oleh hadis yang di atas. Maksud tidak tinggi sekali. Kan tidak mungkin pula Pak. Tidak tinggi, tidak pendek. Itu berlawanan namanya itu. Maksudnya apa? Tidak tinggi sekali. Maka hadis ini diterjemahkan oleh hadis yang tadi. Tinggi maksudnya tidak terlalu tinggi. Dan dia tidak pendek. Hasanul jismi. Di sini ada tambahan. Tubuhnya indah. Tubuhnya bagus. Hasan itu bagus. Hasan itu mantap. Al-jismi itu tubuh. Artinya Bapak Ibu nanti ada di jalan bahasa lain, tidak gemuk dan tidak kurus. Rasulullah jangan bilang gemuk. Tidak gemuk. Artinya ini adalah mensifati tubuh Rasulullah yang ideal. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din. Sedangkan sifat rambutnya tidak keriting. Maksud keriting di sini tidak keriting yang menggumpal-gumpal. Maka itu tadi dijelaskan dalam hadis yang di atas. Kemudian wala sabtin, dan tidak pula rambutnya lurus tetapi kaku. Kemudian asmaral launi. Maka di sini buku itu terjemahannya agak perlu dibenarkan. Asmaral launi itu maksudnya bukan warna rambut, Pak. Itu warna kulit. Di dalam buku itu disebut warna rambut. Salah. Asmarul launi ini maksudnya apa? Bahwa warna kulit beliau tidak terlalu putih dan tidak pula sawo matang sebagaimana dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Bapak Ibu, terakhir di sini sifat. Ada tambahan. Maka di sini ada tambahan dari hadis yang di atas. Kalau tinggi sudah dijelaskan, masalah rambut sudah dijelaskan, warna kulit sudah dijelaskan dalam hadis di atas. Apa tambahan di sini dalam hadis riwayat ini? Maka diungkapkan oleh Tirmizi, hasanul jismi, tubuhnya bagus. Ini tambahannya. Kemudian ada tambahan yang kedua, idza masya yatakaffa'u, apabila dia berjalan dengan cepat seperti orang turun dari bukit. Jadi Rasulullah itu tidak santai jalannya, Pak. Nambah. Jadi kalau dia jalan biasa seperti orang turun dari gunung. Maka wa idza masya yatakaffa. Insyaallah Bapak Ibu akan dijelaskan pula dalam riwayat yang lain apa maksud yatakaffa ini. Maka di dalam penjelasannya ka'annama yanzil min munhadir, seperti dia seolah turun dari dataran tinggi ke bawah. Ali bin Abi Thalib dalam satu riwayat dia menggambarkan bagaimana cara berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza masya takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhattu min sabab. Kalau dia berjalan dengan cepat seperti orang turun dari dataran tinggi. Biasanya Bapak Ibu, kalau orang cepat jalannya apa? Bukan cepat-cepat tergesa-gesa apa? Sesak napas sudah Pak. Tapi apa? Itu menunjukkan semangat. Maka itu memperhatikan waktu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, cepat itu bergairah. Kemudian Bapak Ibu, itu kadang Rasulullah itu Bapak Ibu ya, jalan biasanya Rasulullah. Nanti kan dijelaskan dulu ulama apa hikmah
daripada sifat jalannya ini, dan itulah sifat jalan yang sempurna sebagaimana dijelaskan oleh ayat lain. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, kita sambung nanti hadis yang ketiga, yang mana yang menceritakan sifat Rasulullah adalah Al-Bara' ibnu Azib, yaitu sahabat Rasulullah SAW yang lain. Tadi adalah Anas bin Malik. InsyaAllah bagaimana pula Bara' ibnu Azib menceritakan kepada kita sifat Rasulullah, tubuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Soal kita sambung pada yang akan datang, dan kita cukupkan pada malam hari ini. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini memberikan pelajaran dengan baik kepada kita bagaimana Rasulullah SAW bentuk tubuhnya, sehingga betul-betul Bapak Ibu sekalian kita ketika kita mengetahui semakin mencintainya dan semakin mengidolakannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.